Oke, halo semua, selamat datang lagi. Hari ini kita bakal ngomongin duel nutrisi yang seru banget nih. Sidat lawan salmon. Kira-kira mana ya yang benar-benar pantas disebut superfood? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Coba deh bayangin, kamu lagi di supermarket nih, berdiri di depan pajangan ikan seger. Tujuannya satu, cari ikan yang paling top buat kesehatan otak sama jantung. Kira-kira ikan apa yang langsung kepikiran? Pasti deh, 9 dari 10 orang bakal langsung nunjuk salmon, ya kan? Emang pilihan yang bagus sih. Tapi, gimana kalau ternyata ada penantang lain yang, jujur aja, lebih jago? Siap-siap kaget ya. Oke. Sebelum kita bahas si penantang, kita kasih panggung dulu buat sang juara bertahan, salmon. Reputasinya sebagai makanan super sehat, wah udah nggak perlu dipertanyakan lagi lah ya. Kita semua udah tahu lah hebatnya salmon. Proteinnya tinggi, kualitasnya bagus, dan yang paling dicari-cari omega 3-nya itu loh, melimpah ruah. Pokoknya salmon ini udah kayak gold standardnya ikan sehat. Tapi, namanya juga juara, pasti ada aja penantangnya. Dan kali ini, penantangnya muncul dari tempat yang mungkin nggak pernah kita duga. Kenalin, ikan sidat. Ikan sidat. Mungkin kita lebih kenal sebagai belut air tawar. Emang sih belum setenar salmon di meja makan kita. Tapi di kalangan ahli gizi, nama sidat ini lagi naik daun banget. Kenapa? Ya karena kandungan gizinya itu benar-benar gila. Yuk kita intip dalamannya. Lihat deh di diagram ini, hampir 18% isinya itu protein. Ini kan bahan bakar utama buat bangun otot. Plus karbohidratnya rendah banget. Jadi buat yang lagi jaga makan, ini pilihan yang pas banget. Dan itu baru makronutriennya loh. Coba lihat ini. Sidat itu kayak gudang vitamin berjalan. Vitamin A buat mata, ada. Vitamin E buat kulit, ada juga. Lengkap banget. Bener-bener kayak multivitamin alami. Oke, pemanasannya cukup. Sekarang kita masuk ke ronde utama, pertarungan omega 3. Nah, disinilah kita bakal lihat siapa jagoan yang sesungguhnya. Kita nggak cuma ngomongin omega 3 secara umum ya. Kita bakal fokus ke dua jagoannya, yaitu EPA dan DHA. Ini dua asam lemak paling penting buat otak dan jantung. Disinilah perbandingannya jadi seru abis. Dan inilah dia hasilnya. Coba lihat grafiknya baik-baik. Buat EPA, sidat punya 1.337 mg per 100 gram. Salmon cuma 820. Wow, ini bukan cuma menang tipis. Ini namanya dominasi total. Ceritanya belum selesai. Lanjut ke DHA. Sidat lagi-lagi unggul dengan 742 mg, sementara salmon ketinggalan di 492. Angga nggak bisa bohong guys, kita punya juara baru di kategori omega 3, dan itu adalah sidat. Oke, angkanya emang keren banget. Tapi, terus kenapa? Apa untungnya buat kita? Kenapa punya EPA dan DHA lebih tinggi itu penting banget buat kita sehari-hari? Well, menurut penelitian, keunggulan sidat di EPA dan DHA ini bukan cuma sekedar angka. Ini benar-benar bikin sidat jadi pilihan yang, luar biasa buat kesehatan kita secara total. Jadi gini, lebih banyak EPA dan DHA itu artinya otak kita jadi lebih tajam, jantung lebih kuat, peradangan di tubuh berkurang. Oh, dan buat yang punya anak, ini penting banget buat perkembangan otak mereka. Jadi manfaatnya nyata banget. Tunggu dulu. Cerita soal sidat ini ternyata nggak berhenti di nutrisi aja loh. Ada gambaran yang jauh lebih besar, yang efeknya sampai ke ekonomi dan masyarakat luas. Nah, buat negara kita, Indonesia, sidat ini bisa dibilang harta karun ekonomi. Permintaan dari luar negeri itu naik terus, bikin sidat jadi produk ekspor yang nilainya tinggi. Artinya apa? Ya artinya, lapangan kerja baru buat peternak-peternak kita di daerah dan ekonomi lokal jadi ikut terangkat. Jadi, kesimpulannya gampang. Sidat itu bukan cuma makanan. Ini adalah powerhouse nutrisi yang punya dua kekuatan super sekaligus. Bikin badan kita sehat dan bikin ekonomi masyarakat kita juga lebih kuat. Nah, dari sini muncul satu pertanyaan besar. Kalau manfaatnya segudang gini, baik buat kesehatan maupun ekonomi, kenapa ya sidat belum jadi primadona di setiap meja makan? Mungkin ini saatnya kita mulai melirik sang juara yang selama ini tersembunyi. Gimana menurut kalian?